Selamat malam teman Jakarta, apa kabar? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat. Bagaimana semua aktivitas hari ini? Apalagi Anda yang mungkin tadi agak-agak berada di tengah Semanggi sekitar jam 2 atau jam 3 sama kayak saya, kejebak 30 menit ada di Semanggi. Pokoknya tadi ada pokoknya ada demo yang panjang sekali deh. Semua pasti yang lewat di Semanggi tadi merasa kalau hari ini tuh kejebak 30 menit loh, Bar. Iya, lu nggak lewat Semanggi tadi? Sejam gua tadi. Aduh, kita ketemu lagi di Perfect Numbers, tempat yang paling tepat untuk bisa membahas semua masalah keuangan bersama dengan saya Charles Bonar dan juga Adil Akbar. Masih dengan tema Keep Jakarta Clean karena kita akan segera menyongsong hari ulang tahun Jakarta, tepatnya tanggal 22 Juni. Nanti kita akan telepon dan tanya pendapat Anda mengenai busway apa, mengenai kemacetan apa. Pokoknya kalau Anda punya unek-unek dan juga saran tentang Jakarta, boleh juga nanti sambil share ke kita. Topik kita kali ini adalah The Art of Investment. Namun sebelumnya, kami atas nama keluarga besar O Channel juga ingin mengucapkan turut berduka cita, turut berbela-sungkawa atas berpulangnya Bapak Profesor Dr. Deliar Nur. Beliau adalah cendekiawan Muslim Indonesia. Untuk keluarga yang ditinggalkan, kami berdoa agar keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan untuk bisa menjalankan kehidupan ini. Baik, kita akan segera mulai apa yang dimaksud dengan The Art of Investment. Dan bintang tamu saya kali ini menggunakan kostum yang amat berbeda karena Jakarta menurut dia perlu diberikan dasi. Bahkan Monas menurut dia harus diberikan dasi. Mungkin untuk mempopulerkan itu dia menggunakan dasi dulu. Dasi setengah namanya. Dacing namanya. Dacing. Apa tuh? Dasi cacing. Oh, cacing. Bar, apa kabar, Bar? Iya. Kok setengah gitu, Bar? Hah? Setengah ya? Iya kan. Iya. Terus emang dibuka ya? Emang sengaja dibuka. Biar kelihatan bulunya. Apakah? Biar gagah. Oh, biar gagah. Emang orang bisa dilihat ini ya, orang bisa dilihat juga punya selera investasi itu dari cara pakaiannya. Oh, jelas. Oh, oke. Iya. Jadi kalau kayak gini tuh, gue udah dikomplain, jangan ngomong, gue udah dikomplain 2 kali sama mak gue nih. Kenapa? Yang ketiga nih, dasinya man. Emang kenapa? Dasinya terlalu itu kan, terlalu keren. Terlalu keren. Kalau investasi itu terlalu keren gimana? Nah, justru ini dasi melambangkan investasi gue sebenarnya. Jadi tinggi man. Oh gitu. Tapi lo pokoknya pasti punya art lah ya. Punya art. Ngomong-ngomong kalau orang dibilang lu punya art deh kayaknya apa untuk investasi. Apa sih seni investasi itu apa sih menurut lo, Bang? Nah, investasi itu kan apa ya, orang bilang, ada yang bilang itu games gitu ya. Memang ada artnya, ada nilainya, ada caranya, ada tekniknya. Nah, yang paling penting adalah pada saat kita investasi ya, investasi kan kita mesti lihat dulu profil risiko seseorang karena tidak semua produk investasi cocok untuk semua orang. Nah, jadi kayak lo nih, lo mungkin investasinya kemana, gue akan beda pilihan investasi gue. Nah itu nanti kita harus lihat ada tergantung tujuan kali ya. Tergantung tujuan. Nomor satu usia. Ya usia. Biasanya makin muda usia kita, harusnya kita makin agresif investasinya. Ya kan? Kedua baru tujuan investasinya kita. Kita mau kapan? Mau buat bulan depan, buat 6 bulan, buat setahun, buat 3 tahun, buat 5 tahun, 10 tahun dan sebagainya. Ya kan? Ketiga investasi profil resiko. Nah profil resiko ini biasanya tergantung dari pengalaman. Udah punya nggak pengalaman investasi? Udah berapa lama lo mengenal produk investasi dan lain sebagainya. Nah itu gabungan dari itu nanti akan merupakan suatu art of investment. Termasuk kalau gue misalnya katakanlah rugi karena gue main saham. Apakah itu art? Apakah itu sial? Ya sebenarnya gini, itu artnya justru. Itu artnya. Itu apa ya? Kalau gue selalu bilang itu di art of investment karena investasi itu bisa untung, bisa rugi. Nah sekarang gimana caranya pada saat rugi itu atau kita meminimalisasi kerugian tadi? Kan belajar teknik nih. Banyak teknik-teknik yang bisa kita lakukan. Tapi menjawab beberapa pertanyaan, kenapa saya selalu kalau investasi rugi terus gitu? Ya. Jadi di mana artnya? Ya, karena gini, pada saat kita investasi, kita melupakan prinsip dasar investasi. Prinsip dasar investasi itu apa sih? Ya, lo masuk pada saat harga rendah, harga murah, jual pada saat harga tinggi. Nah itu prinsip dasar investasi yang kebanyakan terjadi sekarang sama teman Jakarta yang kemudian jadi rugi adalah masuk di harga tinggi, keluar di harga rendah. Itu kan udah ngelawan. Oke. Gitu. Terus kalau yang seperti lo sering bilang dan juga tulis di buku bahwa kalau lo punya uang 100% jangan put semuanya in one basket. Don't put all of your money and assets in one basket. Itu kenapa, Bar? Nah itu lagi, itu salah satu art of investasi. Setelah kita mengetahui nih kita mau invest kemana, tujuan investasinya apa, kemudian berapa lama dan sebagainya,
kita harus taruh dipecah di beberapa keranjang. Itu yang disebut dengan teori diversifikasi. Kenapa? Karena kalau ada satu keranjang jeblok, saham misalnya jeblok, lo masih punya obligasi, obligasi jeblok, lo masih punya reksadana, reksadana jeblok, lo masih punya properti, masih punya emas, masih punya deposito. Nah, itulah pemecahan keranjang-keranjang investasi. Oke, jadi gabungan dari seluruh instrumen investasi yang kita pilih, itu mencerminkan juga apakah kita punya seni atau punya style nggak ya untuk bisa mengelola investasi kita. Termasuk juga mungkin kalau tahun ini dibandingkan dengan tahun yang lalu kita terus merubah pola-pola kita sesuai dengan market ya Pak. Yang jelas pasti dinamis kan? Dinamis. Harus dinamis. Orang yang investasi itu harus dinamis. Oke. Nah kalau teman Jakarta semua sudah tahu bahwa harus dinamis, mungkin memang harus dimulai dari diri sendiri. Seperti yang tadi Akbar bilang, kadang-kadang orang kalau nggak mau repot tuh, semua punya 100 juta, taruh semua di deposito. Itu kalau menurut Akbar nggak terlalu tepat. Nanti kita akan bahas lagi bagaimana sebetulnya art of investment yang benar. Dan jangan lupa, keep Jakarta clean, jaga terus supaya Jakarta kita bersih.